Yuhu. Selamat datang di The Stories of Surya Setia, YouTube channelnya kami berdua, saya dan suami. Oke, seperti janji saya di episode sebelumnya, kalau sebelumnya saya cerita ngoceh tentang pengalaman persiapan sebelum akhirnya kita memutuskan untuk program IVF atau bayi tabung. Kemarin udah nonton belum? Kalau belum, harus nonton yang episode sebelumnya dulu, baru nonton ini. Kalau enggak, nanti nggak nyambung loh. Oke, janji saya di episode sebelumnya, kali ini saya akan cerita tentang bagaimana proses detailnya IVF atau bayi tabung itu. Oke, dari episode sebelumnya saya udah cerita bahwa kami memulai program ini niat banget itu di tahun 2016 ini memang. Jadi setelah inseminasi 2 kali yang kami coba itu gagal, makanya di tahun 2016 ini kami mencoba untuk naik level lagi, pengen nyobain si bayi tabung. Udah awal-awal tuh maaf, tunggu handphone saya. Terima kasih. Ini soalnya contekannya harus flashback lagi kan, harus ingat proses-prosesnya. Jadi awal itu ingat banget Januari itu langsung atur ketemu jadwal sama dokter Ivan, langsung ngomong, oke, mau apa Sin? Bayi tabung dok. Oke, kata dokter Ivan. Udah terus dia cuma menceritakan sedikit apa itu bayi tabung. Oh, mau tahu? Oke, aku ceritain dikit ya. Jadi bayi tabung itu adalah proses, orang bingung kali ya, tabung tuh apa sih maksudnya ya, selain mengeluarkan tabungan ya, kan harus ada dana ekstra. Adalah penyatuan si sel telur sama sperma itu di laboratorium. Jadi setelah sperma dipilih, sel telurnya juga yang dipilih yang terbaik, itu disatukan. Setelah jadi itu namanya jadi embrio. Nah, embrio itu yang dimasukkan kembali ke rahimnya kita si ibu. Gitu. Nah, proses keberhasilan orang itu ya macam-macam. Ada yang mungkin proses di awal penyatuannya itu tidak berhasil menjadi embrio, ada juga. Atau setelah dimasukkan kembali, kemudian proses nempelnya ibaratnya di rahimnya kita juga belum berhasil, juga ada gitu. Jawaban secara kedokterannya ya mungkin dokter yang lebih tahu, tapi secara awamnya setahu saya memang ada beberapa proses yang harus dilaluin, dan memang ibaratnya kita nonton film horor ya. Kalau saya boleh sharing di sini, itu ketegangannya nggak habis-habis. Tips dari saya, saran dari saya sebenarnya simple aja, pengalaman saya pribadi ya. Kemarin kalau saya malah nggak cari tahu, jadi nggak cari tahu yang detail ya, ibaratnya yang abis ini proses apa kayak seperti itu, karena itu tuh yang nanti kita jadi kepikiran kayak gitu. Tapi sekedar tahu saja boleh, tapi jangan yang sampai kepikiran banget gitu, karena memang yang tadi saya bilang, dari prosesnya disatukan saja, walaupun udah pakai teknologi tinggi, tetap aja putusannya sama siapa yang maha kuasa kan. Dia jadi embrio yang bagus atau dia bisa menempel dengan baik, itu udah bukan kuasanya manusia lagi, seperti itu. Jadi balik lagi, proses awal bayi tabung itu setelah aku meeting ya, kita meeting dengan dokter Ivan, udah habis itu diaturin jadwal, kemudian dimulailah proses awal. Setelah kita dicek darah dulu, cek darah, kalau hasilnya bagus itu berarti bisa lanjut ke proses selanjutnya. Bagus tidaknya itu contoh misalnya ya hormonnya dari si ibu, calon ibunya, apakah hormonnya sudah bagus atau belum. Nah, kalau bagus bisa lanjut ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya itu adalah apa? Itu suntik apa ya?
Karena itu saya nyebut ada satu produk obatnya. Ya, pokoknya suntikan itu seingat saya ada 9 kali. Ya, 9 kali. Proses suntikan itu adalah untuk memperbesar dan memperbanyak sel telur dari perempuannya. Kenapa begitu? Karena proses bayi tabung ini adalah salah satu tujuannya adalah mencari sel telur yang terbaik yang akan dipertemukan di laboratorium dengan si spermnya. Kayak dokter nggak aku ngomongnya? Itu. Jadi selama 9 kali itu kita disuntik sampai tanggal suburnya, mendekati tanggal subur, ketika akhirnya telurnya dipanen, diambil, itu dilihat. Jadi reaksi hasil suntikannya kemarin itu dilihat, kalau memang sudah ukurannya, sel telurnya sudah ideal yang sesuai yang dokter mau, itu diambil. Proses selanjutnya itu namanya OPU, itu singkatan, yaitu ovum pick up. Jadi sel telurnya yang diambil. Nah, itu yang disatukan di laboratorium itu. Dari proses OPU itu lanjut namanya embrio transfer. Nah, dari OPU ke embrio transfer itu 3-5 hari. 3-5 hari. Kalau mau ditanya perasaannya pada saat itu, kayak apa ya? Pokoknya deg-degan deh. Deg-degan banget. Karena kita mesti berdoa, berharap bahwa proses penyatuannya jadi embrionya dengan baik, dan kita akhirnya dapat panggilan untuk si proses embrio transfer. Alhamdulillah waktu itu saya dapat kabar dari OPU untuk jadwal embrio transfer itu di hari ketiga. Jadi itu memang termasuk cepat karena maksimal itu 5 hari. Udah, nah setelah embrio transfer, sebenarnya tugas para medis atau dokter itu sampai di situ saja. Saya ingat banget, Dokter Ivan pada saat proses embrio transfer itu, suami juga masuk. Suami kita harus masuk. Idealnya memang harus didampingi suami. Ingat itu. Jadi jadwal embrio transfer itu adalah jadwal yang sangat penting. Udah, terus Bismillah, kata Dokter Ivan. Kita masukin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun. Tugas saya selesai sampai di sini. Kenapa sampai seorang dokter pun bicara seperti itu? Karena setelah dimasukkan embrionya, ya memang tugas para medis ya, dokter ya sampai di situ. Karena selanjutnya itu udah kuasa Allah, kuasa Tuhan yang sama, kuasa yang akan memberikan kepercayaan itu, anugerah itu pada hambanya, seperti itu. Itu memang keyakinan saya seperti itu ya. Karena setelah embrio transfer, ini yang mungkin harus persiapan mental. Persiapan mentalnya kenapa? Karena kita mesti menunggu proses yang terjadi di dalam rahim kita itu selama 2 minggu. Istilahnya tuh 2-week wait. Penantian 2 minggu, detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, ngitungin 14 hari itu kayaknya gimana ya. Nah, disitulah saya saya lupa cerita, saya proses minta izin dari pekerjaan dan kegiatan lain-lain itu dari pas saat mulai program. Nah, apalagi si 2-week wait itu benar-benar bed rest, benar-benar yang tiduran aja, turun dari tempat tidur tuh hanya untuk ke toilet, untuk buang air, mandi atau ambil wudhu. Sholat pun saya lakukan dulu. Saya nikmatin banget, nikmatin sekali proses si 2-week wait itu. Tips dari saya, jangan terlalu banyak kepo. Saya waktu itu ya matiin handphone, justru banyak matiin handphone biar nggak apalah browsing yang malah bikin banyak pikiran, cuti dari segala hal kegiatan.
Yang saya lakukan adalah cuma ya berdoa dan tentunya asupan makanan yang sehat, bergizi, terus apa lagi ya dinikmatin deh, pokoknya nikmatin setiap detiknya. Karena kalau kita bawa stres, ya kebayang aja yang dari mungkin kita biasanya beraktivitas, tiba-tiba 2 minggu harus istirahat seperti itu. Belum lagi berharap-harap cemas, apakah ini berhasil atau tidak. Itu satu hal yang nggak gampang loh, kalau menurut saya. Jadi ya alhamdulillah setelah penantian 14 hari, di akhir April itu saatnya terima raport, istilahnya kita terima raport. Waktu terima raport itu deg-degan banget. Yang saya ingat, saya tidak tergoda untuk pakai test pack, karena banyak usulan dari teman-teman yang sudah berpengalaman dan alhamdulillah juga berhasil. Jangan pakai test pack karena kadang-kadang bukan nggak akurat, tapi maksudnya mungkin pada saat itu kurang jelas itunya. Nah itu kan bikin kita down, udah keburu stres, nangis, nggak berhasil atau apa gitu. Jadi mesti disiplin aja, nunggu memang tanggal yang dokter bilang harus cek darah gitu. Jadi jangan sebelum tanggalnya udah tergoda untuk ngetes gitu. Jadi udah akhirnya hari itu saya tes darah dan alhamdulillah hasilnya baik dan apa yang kami inginkan, dan semua proses yang kami laluin mendapatkan hasil yang baik. Alhamdulillah Allah memberikan kepercayaan itu. Oke, sorry jadinya rubah posisi duduk. Tadi sedikit emosional. Ya karena setiap kalau flashback cerita proses awalnya IVF kami itu seperti apa, selalu saya jadi ini lagi deh, baper terus gitu. Karena ya ini memang anugerah yang luar biasa yang Allah berikan pada kami. Insya Allah mudah-mudahan cerita ini bermanfaat untuk teman-teman semua, calon-calon ibu yang masih tetap semangat untuk berjuang mendapatkan buah hati. Sedikit lagi tips dari saya. Ini pengalaman aja, sharing. Kalau cocok silahkan diambil, kalau nggak apa-apa. Dalam penantian kami yang 8 tahun, pasti semangat naik turun itu dialami semua orang yang memang berjuang untuk mendapatkan buah hati. Kami pun begitu. Ikhtiar usaha yang seperti apa itu udah dijalanin. Ada yang nanya di Instagram, pernah nggak sih Mbak Cynthia, Mas Surya merasakan yang sampai hopeless, yang udah patah semangat? Jujur, iya pernah juga mengalami masa-masa itu. Tapi akhirnya saya pribadi, ya suami juga selalu mengingatkan, dan akhirnya saya menemukan juga formulanya sendiri bahwa hidup itu cuma sekali. Sayang banget kalau kita akhirnya ngabisin hidup hanya untuk mengharapkan satu hal yang kita belum dapat. Tapi kita akhirnya jadi sedih, jadi patah semangat, nggak semangat hidup, dan melupakan bahwa sebenarnya banyak banget nih kenikmatan hidup, berkah-berkah hidup lain yang sudah diberikan Tuhan sama kita. Contoh untuk saya pribadi ya, pada waktu itu, waktu belum di masa-masa penantian itu, saya akhirnya menyadari bahwa berkah kesehatan, alhamdulillah udah dikasih kesehatan, rezeki dari pekerjaan, kemudian pasangan yang sangat menyayangi dengan tulus mencintai kita, itu juga satu berkah. Jadi kebahagiaan rumah tangga, mohon maaf,
Mungkin banyak orang yang udah dikasih kepercayaan anak tapi malah keluarganya, rumah tangganya tidak harmonis, malah akhirnya berpisah seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang kita udah dapatkan itu harus disyukurin juga. Aku pada saat itu mempunyai pola pikir seperti itu, jadi ikhlas. Sempat juga yang bukan husnuzon, tapi maksudnya kita pasrah banget, yang ya udah, apa kalau emang nggak dikasih rezeki kita mau nikmatin hidup seperti itu. Tapi untungnya semangat berikhtiarnya juga tetap kencang gitu. Makanya yang tadi saya bilang di tahun 2016 itu karena kami belum mencoba si proses IVF atau bayi tabung itu, akhirnya kami tidak ada salahnya untuk dengan semangat yang kami masih punya, kami coba, dan alhamdulillah di percobaan bayi tabung kami yang pertama, alhamdulillah akhirnya Allah kasih kepercayaan itu. Oke, pokoknya tetap semangat, tetap berjuang, tapi tetap dengan hati yang bersih, ikhlas bahwa semua daya upaya kita manusia tanpa arti dari campur tangan dari yang kuasa, nggak ada artinya. Jadi tetap #rayu Allah. Thank you, ketemu lagi di episode The Stories of Surya Cynthia yang lainnya. Dah.